yang disampaikan selama ini dalam sekian banyak pidato itu ekspresi kepanikan. Hal yang lain, sebenarnya siapa yang dituduh? Jangan-jangan masa lalu dari keluarganya sendiri. Kita tahu bahwa Soeharto itu adalah mertuanya. Dan hampir semua yang disampaikan dilakukan oleh Soeharto di zaman Soeharto saat itu. Apakah dia sedang marah pada mertuanya sendiri? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau dia tidak jelas menyebutkan serangannya kemana, orang bebas tafsir untuk mengatakan dia sedang menyerang siapa. Dia bicara maling begini, maling begitu. Tapi beberapa hari yang lalu saya dapat berita bahwa ada 1.400 karyawan Kiani Kertas yang belum dibayar. Jangan-jangan dia sedang memarahi dirinya sendiri. Artinya kemungkinan terlalu banyak. Makanya menurut saya lebih baik tunjukkan kata-kata itu untuk siapa. Kalau kemudian Bang Edi Prabowo katakan itu biasa, saya tidak tahu. Karena saya bukan orang tidak di Gerindra. Apakah dia biasa marah-marah seperti itu setiap kali pertemuan, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas sebagai seorang ketua umum partai, menjelang momentum pemilu, menjelang momentum politik seperti ini, bicara seperti itu pasti punya arah. Kalau tidak ada jawaban arahnya kemana, saya bisa menafsirkan dia sedang marah pada masa lalunya sendiri. Dia sedang marah pada mertuanya sendiri. Mungkin saja dia sedang marah pada selalu kelakuannya yang dulu, mungkin saja. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu menjadi bisa benar ketika tidak ada jawaban dari Prabowo. Dia marah ke siapa? Kalau dia marah ke Jokowi tidak mungkin. Kenapa? Dalam 3 tahun ini kita punya sekian banyak data tentang hutan, berapa banyak yang kemudian dilepaskan pada pengusaha. Datanya jelas. Lalu dia marah ke siapa? Kalau dia bicara maling, logikanya kan begini. Korupsi di semua negara pasti ada. Masalahnya adalah ada tidak sistem, ada tidak lembaga yang kemudian bekerja untuk mengurangi tingkat korupsi itu. Nah, lembaga itu sekarang ada, sistem itu ada. Artinya jangan kemudian dianggap bahwa tidak ada sistem dan lembaga. Lalu kapan sistem dan lembaga itu tidak ada? Di zaman Soeharto. Nah, semua perkataan itu kembali pada dirinya, kembali pada masa lalunya, seolah kembali pada asal-usulnya sendiri. Nah, baiknya saran saya, perjelas serangannya kemana. Jangan seperti orang marah-marah nggak karuan, ambil brand ditembak ke seluruh arah tidak jelas. Kedua, penasihat politiknya diperiksa. Kok kasih cerita, kasih masukan yang tidak tepat misalnya. Saking paniknya misalnya, buku fiksi pun dikutip. Dibilang tadi itu berdasarkan kajian-kajian. Nah ini kan saya pikir, loh ada apa dengan orang ini? Sudah marah-marah nggak jelas, berteriak-teriak terus, mengutip buku fiksi menjadi kajian, lalu diramaikan seolah-olah menyampaikan rasa tidak percaya diri terhadap bangsa ini. Kalau dia memang pemimpin, sekhawatir apapun dia, setakut apapun dia wajib memberikan keyakinan pada rakyat yang dipimpinnya. Kalau dia tidak mampu, jangan bicara. Nah ini kan sudah ragu-ragu, kutipannya fiksi. Fiksi itu kan kata lainnya dongeng. Dongeng itu kan biasanya konsumsi anak kecil. Apa dia seperti itu saya juga tidak tahu. Terima kasih Pak Karni. Ya, tapi apakah tadi ada menyinggung rejim Orde Baru, apakah yang dibilang tadi MALIG itu tadi hanya terjadi zaman Orde Baru? Apa bukan berlanjut zaman reformasi? Dan bahkan mungkin puncaknya di zaman reformasi, pembagian hutan ataupun tambang atau apapun lah itu. Iya, kalau menurut saya dasar kesimpulannya adalah data. Dan saya barusan minta datanya dan saya bandingkan bahwa memang sebagian besar di masa lalu pelanggaran HAM, perampasan hak atas tanah, bahkan pelarangan ibadah yang sempat terjadi waktu itu dalam kemarahan Soeharto tahun 84 di Tanjung Priuk, orang pulang beribadah lalu ditembaki di jalan. Itu terjadi zaman Soeharto. Semua terjadi zaman Soeharto. Nah, bagaimana mungkin kita akan bilang bahwa 35 tahun kekuasaan Soeharto ini dan buahnya terasa sekarang semuanya ditimpakan pada 3 tahun pemerintahan Jokowi. Ini tidak adil. Ini tidak fair. Kalau kemudian Pak Prabowo punya data yang kuat dan dia mau berlaku adil, saya percaya serangannya bukan pada Pak Jokowi. Tapi mungkin ada orang lain yang sedang dia serang. Bisa saja kita tidak tahu kok. Itu loh. Bahwa kemudian reformasi tidak menghasilkan sesuatu yang sempurna, iya. Tapi bagaimanapun juga Gerindra salah satu yang menikmati reformasi. Kenapa? Tanpa reformasi tidak akan ada Gerindra.
Tanpa reformasi tidak akan ada Nasdem, tidak akan ada Demokrat dan PKS. Kalau tidak ada reformasi, tetap satu Golkar dan 2 partai politik. Reformasilah yang kemudian membuat semua kita bisa berkumpul di sini dan bicara seperti ini. Ya, jadi apakah tanpa reformasi Prabowo bisa menjadi ketua umum partai? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Partainya tidak ada. Nah, jadi kalau kemudian kita mau menyalahkan reformasi, bagaimana mungkin Pak Karni juga yang menikmati buah reformasi dan bisa membuat acara seperti ILC ini memarahi reformasi dan menyalahkan reformasi. Betul dia tidak sempurna, tapi paling tidak dia memberikan kontribusi banyak buat perubahan bangsa ini. Terima kasih. Baik, kita rehat, Bapak Ustaz.